Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafah alladzi an'ama alaina wa hada. Salatu wassalam ala nabiyyina Mustafa Muhammad bin Abdullah wa usratihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ikhwafillah wa qadfiddin rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngecas iman kita, mendalami lagi agama kita, dan mengamalkan sebuah hadis ad-dinu an-nasihat, bahwa agama itu adalah sebuah nasihat. Salah satu di antaranya li ammatil muslimin, nasihat itu untuk kita bersama. Nah, semoga waktu yang singkat ini kita bisa mengambil faedah dari tema kita yang sebenarnya arah tema kita ini mau dibawa kemana begitu. Yang sebenarnya kalau bicara masalah predator bertopeng agama, ini tema yang difokuskan pada mereka yang terjun di dunia dakwah atau orang yang memiliki kepentingan dunia dengan akhiratnya, dijadikan jadi satu, yang menjadilah kemudian perusak daripada agama. Dan ini sudah pernah terjadi, jemaah. Ya, makanya insyaallah nanti kita akan coba ulik beberapa poin penting, ya. Siapakah orang-orang yang dikatakan dalam syariat yang dia memang merusak? Ya. Kalau predator ini bukan cuma perusak, dia menjadi aktor begitu, ya. Dia menjadi ketuanya, menjadi akar pusat permasalahan. Dia menjadi penyeru kesesatan, dia menjadi pengajak, dia menjadi pelopor, ya, karena predator berarti dia bukan cuma sebagai pelaku tetapi juga sebagai pengajak atau sebagai ad-du'a. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, tidak kita pungkiri bahwa semakin akhir zaman, ya, semakin dekat-dekat hari kiamat, maka akan semakin banyak fitnah-fitnah dan cobaan ujian yang menimpa kaum muslimin. Ya. Fitnah di zaman para sahabat itu berbeda dengan ketika fitnah di zaman tabi'in. Ini suara di mana ya? Oh, di sebelah. Udah tutup rapat padahal, ya. Masih tembus juga. Ya, semoga teman-teman fokus ke suara saya. Nanti kalau terbagi dengan suara sebelah, malah gak tenang hatinya, itu suara siapa begitu, ya. Malah nanti jadi tidak fokus. Taib. Jadi kalau kita bicara generasi ke generasi, ikhwah, dari zaman Nabi itu ada fitnah. Jadi namanya fitnah itu bukan cuma di zaman Nabi. Di zaman sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam itu sudah ada yang namanya apa? Fitnah. Kemudian di zaman sahabat, di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, di zaman para ulama salaf, di zaman kemudian mungkin barangkali simbah-simbah kita, sampai orang tua kita, sampai ke kita, terus akan berulang, jemaah. Dan ujian fitnahnya itu sebenarnya sama aja, dari zaman ke zaman sampai kiamat. Trik-triknya setan, trik-triknya iblis itu sama. Misalnya yang tidak taat diganggu dengan bagaimana rajin maksiat. Yang sudah ngaji benar, merasa dia lebih hebat. Yang sudah soleh dibikin kemudian bagaimana dia riya, memamerkan amalnya, ingin dikatakan sebagai orang yang soleh, alim. Jadi ternyata setiap orang itu ada ujian. Yang awam diuji dengan mungkin barangkali kemaksiatan. Yang sudah ngaji diuji terkadang juga dengan kemaksiatan, cuma beda model. Nah, maka oleh karena itu, siapakah orang yang dikatakan perusak agama? Kalau nggak mau dibilang sebagai aktor predator utama, ya minimal menjadi perusak agama,
sedangkan dia berada di lingkup agama. Baik. Kita nukilkan jemaah sekalian dari salah satu kitab ya, terkait dengan ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang dimana itu bisa menyebabkan kerusakan. Ya, kalau dengan tema kita adanya perusak-perusak tapi dia berbaju agama. Yang pertama, istighlaluddin ya, litahqiqil masalihis syakhsiyah. Memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Nah ini hati-hati bener nih. Makanya sebenarnya ini kan lebih kepada para duat gitu ya, para ustadz, para kiai, para mubalik, para kiai, para ulama dan orang-orang yang terlibat dalamnya itu terkena pembahasan yang pertama. Jadi kalau ada orang yang menggunakan kepentingan ya atau menggunakan agama untuk kepentingan pribadi, hati-hati terkena pasal dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 159 jemaah. Nah, ini hati-hati benar. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah atau ma anzalna minal bayyinati wal huda. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan dengan apa yang telah kami turunkan, kata Allah. Apa yang Allah turunkan? Al-bayyinat, Al-Quran dan As-Sunnah. Wal huda, adanya para nabi. Tapi mereka menyembunyikan jemaah. Ya, mereka tidak mau kemudian mengingkari itu, mengimani itu. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah benar-benar kami jelaskan dalam Al-Qur'an. Ya. Di mana ketika berbicara masalah agama, maka jangan ada kepentingan pribadi yang kemudian memanfaatkan agama sebagai apa? Tunggangan dia, sebagai kendaraan dia untuk mendapatkan dunia. Ya, makanya dulu para ulama-ulama kita zaman sekalian, masya Allah ya, yang namanya kriteria mencari dulu di zaman dulu ya, mencari kriteria orang zuhud, mencari kriteria orang warok, mencari kriteria orang yang kemudian qanaah, ya, itu banyak kita pilih di zaman dulu. Mencari orang yang tidak mau terkenal, mencari orang yang tidak mau kemudian tersohor, itu kita bisa jumpai di kalangan ulama salaf ya. Jadi mereka tidak mau kemudian agama itu dijadikan sebagai kepentingan pribadi. Ini waspada, hati-hati. Bahkan Nabi kita pernah bersabda dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Imam Ahmad dalam Kitabul Musnad, inna akhwafu ma akhafu ala ummati. Tidak ada perkara yang paling aku khawatirkan, kata Nabi jemaah. Jadi Nabi itu ada beberapa part dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sangat khawatir. Nabi sangat takut. Ya, contohnya dalam hadis ini. Tidak ada perkara yang paling aku khawatirkan, tidak ada perkara yang paling aku takutkan di antara umatku kecuali umat-umat tersebut al-munafiq al-alim. Kalau ada orang yang dia ini beragama dengan baik, al-alim itu ya berarti berilmu, tetapi hakikatnya dia adalah orang munafik. Ini Nabi khawatirkan benar. Jadi orang pintar, orang alim, orang yang berilmu, orang yang tahu agama, orang yang sudah ngaji, tapi dia munafik jemaah. Ada apa tidak orang seperti ini? Loh ada. Loh Nabi katakan dalam Sahih Bukhari dan Imam Ahmad dan Kitabul Musnad, ada tipe yang Nabi khawatirkan, ada orang yang Nabi takutkan di antara umat ini. Siapa itu? Al-munafiqul alimu. Orang munafik tapi pinter agamanya. Ya. Berarti kan ini warning, peringatan keras bagi orang-orang yang terlibat dalam dakwah, orang-orang yang terlibat dalam pemahaman agama yang baik, atau orang-orang yang punya pemahaman din yang baik, orang yang ikut taklim pengajian rutin, orang yang sering murojaah Al-Qur'annya. Itu hati-hati jemaah. Iya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ghazali ya dalam kitab, beliau punya kitab Tazkiyatun Nafas fi Tarbiyati fi Adillah, kumpulan-kumpulan terkait dengan pembersihan jiwa ya. Jadi Imam Ghazali ini Imam Ahlussunnah jemaah. Walaupun dulu sebelum beliau bertobat punya latar belakang memang pemahamannya menyimpang
tapi di akhir hidupnya beliau merujuk dalam Ahlus Sunnah. Imam Ghazali mengatakan apa? Kam min madyanin ya fid dhahir. Betapa banyak orang itu nampak dari luarnya jemaah. Ya, kalau Gen Z sekarang ini kan banyak lebih menilai secara casingnya ya. Oh, masya Allah, looknya begini, casingnya begitu, penampilannya oke, kece. Itu kadang-kadang kita lebih terpesona begitu daripada dohir. Ya, ya tidak kita nafikan ya, ikhwafillah ya. Apalagi zaman yang serba teknologi ini, zaman yang serba digital, zaman yang serba kemudian editingnya itu kemudian bagus, terkadang penampilan itu menjadikan orang lebih percaya diri. Tapi dalam bab masalah agama itu diabaikan sama. Masalah dohir, masalah aktivitas yang nampak, masalah perbuatan itu diabaikan semua. Masalah fisik diabaikan semua. Nabi kita bersabda, ya, bahwasanya innallaha la yaqduru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah itu tidak melihat kita dari sisi fisik jemaah. Berarti kan dohir. Allah nggak melihat kita dari sisi ajsam waswar, kepribadian fisik dohir kita. Walakin yaqdurullah ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah itu melihat dari sisi hati dan amal soleh kita. Nah, Imam Ghazali ingin mengajak kepada kita, kalau kita jadi muslim jemaah, kita kan muslim semua nih, dan semoga muslim yang taat ya, muslim yang baik. Kata beliau mengatakan, kalau menjadi seorang muslim jangan nampakkan cuma sekedar dohir ya, makanya coba ikhwafil akhwafidin, perhatikan amal-amal dohir itu biasanya dimiliki mereka orang-orang munafik. Kita nggak mengatakan yang amal dohir itu kemudian munafik, enggak. Tetapi kebanyakan amal dohir itu dilakukan oleh siapa? Orang munafik. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan sebagai orang baik, dikatakan sebagai orang yang mungkin kalau dia sedekah dermawan, kalau ingin dikatakan sebagai orang yang alim karena dia taklim pengajian, itu dohirnya nampak. Oh, ini ingin dipuji, ya. Oh, dia ingin dapat penghargaan. Oh, dia ingin dapat sanjungan. Itu nampak, ya. Makanya ketika bicara masalah kemudian hati, kalau ada rukun Islam itu memang semuanya amal dohir ya. Salat, syahadat, salat, puasa. Nih teman-teman puasa semua ya. Kelihatan lemes ya. Zakat, haji. Ini amal dohir semua aja. Ya kan? Syahadat dengan orang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dohir. Salat gerakan orang tahu. Ya, puasa, ya nggak makan nggak minum kelihatan juga. Oh, dia puasa, dohirnya. Kemudian zakat, mengeluarkan zakat, dan itu ada benda, ada wujudnya. Haji apalagi kelihatan ketika ke Mekah kan gitu. Tapi menariknya, arkanul iman, semua sentuhan-sentuhannya adalah bab masalah hati. Iman pada Allah yang tidak nampak dilihat mata manusia hari ini, goib. Iman dengan malaikat yang nggak kelihatan, goib. Iman dengan para rasul yang sudah meninggal wafat, itu juga gaib bagi kita. Iman pada kitab yang sudah berlalu, itu juga gaib pada kita. Iman dengan takdir baik, takdir buruk, itu juga gaib. Sehingga persentase beriman dengan perkara gaib itu lebih besar perintahnya. Makanya kenapa Allah Ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ciri-ciri orang yang beriman itu mereka lebih mengenal tentang imannya terkait dengan perkara gaib. Nah, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau itu mau mengajak kepada kita bahwasannya orang yang suka menampakkan perkara-perkara dohir biasanya tidak mau menampakkan perkara-perkara batin. Jadi maksudnya apa? Kalau rame dia nampak, kalau sendiri belum tentu dia beribadah. Sebagaimana orang munafik ya. Ya, orang munafik di zaman Nabi SAW itu kenapa mereka diberikan stempel oleh Nabi munafik, itu munafik. Salah satu cirinya kapan? Tidak nampak sholat subuhnya, tidak nampak sholat asarnya. Nabi katakan dia munafik. Loh, kenapa subuhnya nggak nampak dikatakan munafik? Karena kalau subuh itu bikin nggak semua orang bisa subuh zaman. Ya. Tapi kalau kemudian maghrib banyak orang, duhur banyak orang, sehingga dia nampak diri. Nah,
ketika berbicara masalah agama, jangan kita gunakan sebagai kepentingan pribadi. Artinya, jangan sampai kita ini berbaju muslim, tetapi ternyata hati kita ini penuh dengan kemunafikan. Orang banyak punya kepentingan pribadi, menggunakan agama sebagai kendaraannya. Naudzubillah. Ya, maka tadi benar. Ini apalagi sekarang itu kadang-kadang ya memang tidak kita pungkiri ya, bahwa zaman teknologi ini menuntut kita untuk bisa mengimbangi dengan kehidupan saat ini. Jadi kalau ketinggalan kita juga bisa repot juga. Sehingga terkadang dengan perkembangan zaman yang sudah canggihnya seperti ini, terkadang kemudian ada pembelajaran yang misalnya berbayar, misalnya. Ini juga kan nawaitu inamal amalu biniatnya itu harus benar-benar lurus. Bikin agenda, kemudian ada fee-nya. Ya kalau semata-mata untuk kepentingan akomodasi, kepentingan mungkin barangkali ada voluntary yang perlu diberikan sedikit, barangkali jerih payahnya, barangkali tempatnya nyewa, mungkin juga ada ustadz yang butuh kendaraan dijemput, nah itu monggo. Tapi kalau kemudian digunakan sebagai wasilah untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri, maka ini termasuk di antara predator agama jemaah. Wa na'udzubillah. Hati-hati benar, ya. Banyak orang-orang dulu, para ulama-ulama kita itu, mereka orang-orang yang sangat-sangat butuh jemaah dengan dunia. Kebutuhan mereka dengan dunia cukup buat makan besok selesai. Ya. Maka oleh karena itu, jangan sampai kemudian menjadikan diri kita menjadi orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan apa? Pribadi. Itu yang pertama jemaah. Tapi yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullah taala, ya, al-mukhalafatu al-qali lil fi'li. Dan ini juga termasuk predator perusak agama. Orang yang disebut dengan ketika dia berucap beda dengan perbuatan. Kalau bahasa sebagian para ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan, inilah orang yang disebut dengan nifaq. Bahasa sederhana kita nyebut nifaq itu munafik, jemaah. Ya, tadi kita singgung di awal ya. Ciri-cirinya orang munafik itu nampak di amal apa? Dohirnya. Dia menyembunyikan amal batinnya. Kalau ada banyak orang, nggak usah beramal. Tapi kalau banyak orang dia beramal, kalau nggak ada orang dia nggak beramal. Bahkan lebih cenderung untuk menjelekkan apa? Islam. Ya, sehingga mukhalafatul qawli lil fi'li, berbeda antara ucapan dan perbuatan, ini termasuk di antara predator agama jemaah. Hati-hati. Jadi ya ini kembali kepada dai ya, kembali kepada ustadz, kembali kepada mubalik, kembali kepada kiai, kembali kepada ulama, kembali kepada orang yang berada di mimbar ya, di tempat-tempat umum memberikan tausiah. Karena ini bisa dia mengatakan A tapi perbuatannya bisa Z. Nah itu naudzubillah. Ya, makanya jangan dianggap enteng ya, beban para ulama memang nggak salah kalau Nabi itu memberikan sebuah hadisnya bahwasanya innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama ini orang-orang yang punya ilmu disebut sebagai pewarisnya para nabi. Itu ya memang layak gitu, apple to apple gitu. Kenapa? Karena konsekuensinya juga besar. Ya. Sehingga yang lebih aman ya ketika kalau kita bicara masalah ta'lim halaqah ilmu, ya kalau kita merujuk perkataan para ulama, kita bacakan kemudian kita jelaskan, selesai. Itu insya Allah lebih apa? Lebih aslam, lebih selamat. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bicara masalah nifak atau perbedaan antara ucapan dan perbuatan. Nanti moga dibuka di surah An-Nisa 142 sebagai landasan landasan dalil. Allah Ta'ala berfirman, fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-cirinya orang munafik atau yang dimana dia ini ketika berbicara A perbuatannya B, itu kalau bab masalah sholat itu sholatnya malas jemaah. Ibnu Katsir mengatakan malasnya orang munafik kalau sholat itu ketika dalam gerakan dia cepat. Seperti kalau dalam hadis itu diibaratkan seperti apa? Ayam makan jagung ya, cepat. Dan ini identitas daripada munafik. Atau yurauna nasa
yang dalam rangka dia juga ingin dilihat oleh manusia kalau dia sedang beramal. Ya, ini juga naudzubillah. Kalau ada orang yang kemudian dalam beramal ingin dilihat oleh manusia tentang amal yang dia dia lakukan. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis ya, terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi kita pernah bersabda, fa innal munafiq thalathun. Di antara tanda-tanda kemunafikan itu ada 3 hal. Idza hadasa kadzdzaba, kalau ngomong dia berbohong. Ya. Kapan level statusnya dikatakan idza hadasa kadzdzaba jemaah? Sama-sama kemudian distempel dia munafik kalau dia ngomong dia dusta. Ibnu Taimiyah mengatakan sekali dia berdusta maka ada pada diri orang tersebut kemunafikan. Sekali saja. Ya. 2 kali apalagi? Yang kedua, penjelasan para ulama dikatakan kapan seorang itu berbicara dan dia kemudian berdusta itu munafik, kalau terkenal di kalangan masyarakat kalau dia ngomong 90% bohong, maka dia munafik. Dan inilah makna yang kemudian dipakai oleh para ulama, karena orang munafik dulu di zaman Nabi itu di poin yang pertama dan di poin yang kedua, masuk dua-duanya. Ya, makanya kenapa ketika Nabi ditanya Nabi alaihi wasallam, hal yumkin al mu'min yasriq wa yazni? Ketika ditanya, mungkin enggak seorang mukmin itu dia mencuri, dia berzina? Nabi katakan mungkin, jemaah. Jadi peluang dan potensi seorang muslim dan muslimah mencuri, bahkan membunuh, berzina, itu mungkin. Tetapi ketika Nabi SAW ditanya, apakah mungkin seorang mukmin itu yakdib, dia berdusta? Nabi bersumpah 3 kali, jemaah. Wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, al mukmin la yakdib. Seorang mukmin tidak berdusta. Ya, maka oleh karena itu, jemaah sekalian rahimakumullah, kita ini sudah ngaji dalam kondisi apapun ya, kecuali ada bahasan khusus memang di dalam kajian para ulama yang namanya tauriyah ya, bukan bohong murni, tetapi memang semi bohong lah gitu. Itu ada kajian sendiri. Tapi juga boleh bohong ketika seorang suami muji masakan istrinya. Nah itu boleh juga. Misalnya suami istrinya masak, kebetulan ini arah masaknya nggak jelas. Ke barat nggak ke barat, ke timur nggak ke timur, ke utara nggak ke utara, ke selatan nggak ke selatan. Tiba-tiba ditanya oleh istrinya, gimana mas masakan saya? Jadi yang mau dinilai cuma dapat 20 gitu. Tapi masya Allah masakan sampean dek, wah mumtaz, jempol bener dah. Nilainya 85. Terus tanya, kok 85 mas? Gak 100? Ya 100. Dalam kasus seperti ini diperbolehkan jemaah. Jadi dan bohong yang kedua diperbolehkan dalam rangka untuk islah, memperbaiki 2 orang yang sedang bertikai. Selain 2 tadi, maka tidak boleh. Ya, apalagi berbohong yang tidak ada manfaat dalam sisi tadi. Bukan dalam bab masalah rumah tangga ketika masaknya istri, bukan dalam bab masalah mengislahkan di antara orang yang bertikai, maka tidak ada dan tidak boleh orang itu berbohong walaupun cuma sekali jemaah. Ya. Karena itu tanda-tanda di Arab di antara kemunafikan. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, poin yang kedua tadi ya, tanda-tanda di antara kemunafikan atau an-nifaq. Karena kemunafikan itu yukhaliful qaul bil fi'li. Perbedaan antara ucapan dan perbuatan. Ya, dan ini tanda-tanda di antara kemunafikan. Yani idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari. Yang kedua terjadinya, dan yang ketiga idza tu'mina khana, apabila diberikan amanah dia khianat. Nah, orang yang munafik itu termasuk di antara predator agama jemaah, perusak. Ya. Sampai-sampai Nabi itu tidak menyolati orang munafik. Ya, makanya ketika Nabi SAW kalau nggak menyolati berarti ada sesuatu di jenazah itu jemaah. Besar kemungkinan munafik. Dan karena kemudian salah satu di antara sahabat Nabi yang diberikan informasi tentang siapa saja munafik yang bernama Hudzaifah. Jadi Hudzaifah ibnu Yaman itu beliau memegang
semua gembong-gembong nama munafik. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, waktu saya minta kepada Hudzaifah list nama-nama orang-orang munafik, beliau nggak ngasih, beliau nggak memberitahu. Kata Umar bin Khattab, ya nggak apa-apa, karena mungkin ada aman dari Nabi SAW, tidak boleh dibocorkan, begitu kan? Tapi menariknya Umar mengatakan apa? Setelah Hudzaifah mengetahui nama-nama orang munafik, setiap saya sholat jenazah, saya perhatikan Hudzaifah. Kira-kira Hudzaifah itu sholat atau tidak? Kalau Hudzaifah sholat, saya sholat. Kalau Hudzaifah tidak sholat, saya nggak sholat. Seakan-akan Umar itu mengatakan, kalau Hudzaifah nggak nyolati jenazah itu, berarti besar kemungkinan jenazah itu apa? Munafik. Dan ini juga untuk kita sekalian, orang muslim yang munafik tidak perlu disolati jemaah. Ya, mungkin cukup yang lain aja, orang lain saja. Ya. Karena kemunafikan diantara al-kabair, dosa besar. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga, termasuk diantara orang yang disebut dengan predator dalam agama, yakni takhrifun nusus lihimatil ahwa, menyelewengkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih demi pengabdian atau demi kepentingan hawa nafsu dia. Yang kalau mau disederhanakan itu menukil perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, demi kepentingan hawa nafsu dia halalkan semua dalil-dalil yang ada. Ini naudzubillah ya. Nanti silakan jemaah sekalian dibuka di surah Al-Baqarah ayat 79. Allah Ta'ala berfirman, wailul lilladzina yaktubuna alkitab biaidihim. Celakalah orang-orang yang telah diberikan Alkitab di hadapan mereka. Ya, siapa mereka jemaah? Yahudi, Nasrani. Jadi Yahudi, Nasrani itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab. Dan mereka kemudian kitab-kitab tersebut yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dikomentari apa? Summa yaqulun hadza min indillah. Mereka mengatakan, apakah ini dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi meragukan bagaimana kitab-kitab yang diturunkan oleh nabi-nabi sebelumnya untuk mereka menanyakan ulang, benar nggak ini Al-Quran gitu. Ya kalau kita bicara sikap seorang muslim terhadap Al-Quran, saya yakin ya no comment lah ya. Semua orang pasti akan beriman dengan Al-Quran, betul nggak? Kalau sampai dia mengingkari satu ayat atau huruf dalam Al-Quran, ijma' ulama fahuwa kafir, dia orang yang berbuat kekufuran. Kalau Al-Quran sepertinya tidak ada orang yang berani mengingkari secara langsung ya. Tapi kalau hadis, nah, padahal kualitas hadis yang sahih itu sama dengan nas Al-Quran jemaah. Artinya sama dengan apa? Al-Quran. Sisi pendalilannya sama, sisi kita berimannya sama, sisi di mana kita harus mengimani Al-Quran dengan hadis itu sama. Tidak boleh bedakan. Makanya kalau ada orang yang mengingkari hadis, berarti sama dengan dia mengingkari apa? Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, atiullaha wa atiur rasul, faqad ata Allah faqad ata ani. Siapa yang taat kepada Allah, maka dia taat pada Rasulullah. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka dia telah taat kepada Allah. Berarti kan kalau diambil kayak diagram gitu ya muter jemaah. Jadi orang yang taat dengan Al-Quran, dia taat pada Nabi. Yang taat dengan Nabi, maka dia taat dengan Allah. Itu tidak bisa dipisah ya. Sebagaimana sebuah hadis dari Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Al-Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Di awal-awal kitab beliau menyebutkan, Nabi kita bersabda, taraktukum ala syai'aini lam tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian tamasak bihima, kalian pegang dua-duanya itu, Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan tersesat selama-lamanya jemaah. Berarti kan ada informasi dari Nabi, ini loh Al-Quran, ini loh Sunnah, pegang dua-duanya ya. Sehingga ketika kita berbicara masalah orang yang kadang-kadang hawa nafsunya lebih kedepankan daripada Al-Quran, daripada hadis, termasuk di antara perusak agama.
Mungkin kita ya, levelnya kalau kita sebagai pembelajar, kalau belum tahu terkait dengan ini benar atau salah ya jemaah, jangan komentar dulu. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tahan dulu. Jangan komentar ABCDE. Jangan kita berbicara tanpa ada ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menuntut, ya, akan meminta kepada kita bagaimana pendengaran kita, bagaimana penglihatan kita, bagaimana hati kita. Semua akan ditanya. Jadi ketika orang sekarang ini kadang-kadang, ya nggak usah jauh-jauh, kita aja ada sesuatu terkait dengan bab masalah agama ya, khususnya ya. Kalau masalah dunia monggo, mau komentar silakan, enggak terserah. Tapi masalah dunia, masalah agama, kalau tidak tahu jangan komentar. Contoh sederhana, anggaplah kita punya teman ikhwan ya. Suatu saat tiba-tiba kita tahu teman ikhwan ini belum nikah, misalnya. Taunya kita dia belum nikah aja pokoknya. Beberapa waktu kita nggak ketemu lama lah gitu. Tiba-tiba teman ikhwan ini gandeng mbak-mbak atau akhwat atau wanita. Apa respon kita jemaah? Kita bilang ke teman-teman, wih itu loh, tahu nggak ikhwan yang dulu sering ngaji si A? Oh iya, kok kemarin saya lihat dia gandeng akhwat. Wih pacaran tuh jangan-jangan. Kita tidak tahu jemaah. Mungkin adiknya, mungkin istrinya, ya kan? Mungkin adalah mahrumnya, mungkin ibunya, mungkin kakaknya, kita nggak tahu. Tapi karena kita ini sudah komentar terlebih dahulu, yang jatuhnya kalau seandainya pun itu benar, itu pun nggak boleh jemaah. Kalau kita lihat misalnya tadi ada ikhwan jalan gandeng, anggaplah kemudian cewek gitu ya. Ya udah biasa aja, oh gitu. Agar biar lebih jelas dan kita tidak berdon dengan dia, tidak suudon, tidak praduga yang lain, tanya dia. Kemarin saya lihat antum, saya lihat sampeyan, saya lihat Anda di tempat ini jam sekian gandengan sama wanita. Itu siapa kalau boleh tahu? Nah, nanti setelah dia jelaskan, oh itu istri saya. Loh, istrinya ya sah-sah saja, mau digandeng, mau dipeluk, ya kan? Ya nggak ada masalah. Berarti kan akhirnya kita tahu, oh istrinya ternyata. Baru mungkin kita sampaikan ke teman yang lain, ternyata si A sudah menikah loh. Gitu. Nah ini yang namanya kita sebut bahwasanya jangan sampai sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat tanpa ada ilmu. Bukankah Al-Imam Bukhari rahimahullah taala di kitab Sahihnya di awal-awal kitab, awal pertama kali beliau cantumkan bab yang namanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu yang terlebih dahulu sebelum kita beramal, sebelum kita berbuat. Nah ini poin yang ketiga ini jemaah sekalian. Orang yang menjadikan agama sebagai kemudian dimanfaatkan sebagai kepentingannya dan juga sebagai dia sebagai predator agama. Kadang-kadang dia nggak tahu apa-apa, tapi kemudian dia mengikuti hawa nafsu, mengomentari ABC, semua dia komentari. Ini saya kira bisa dipastikan banyak rusaknya lah, ya. Makanya seorang muslim yang baik itu al-kaffu bil lisan, ya, atau kaful lisan. Dia itu pandai dalam menjaga lisan mereka. Nggak enteng asal ngomong, nggak mudah asal komentar. Dan ini berlaku juga di media antum dan antuna ikhwah. Ini berlaku juga di medsos kita sekalian. Coba nih, kalau kita bicara teman, kalau piawai di dunia maya, komentarnya, wah masya Allah begitu. Kalau nggak komentar kayaknya nggak afdal hidupnya. Itu sebenarnya tidak baik jemaah. Ya. Jadi nggak semua masalah harus kita komentari, ya nggak? Bahkan seandainya pun itu kemudian menyangkut diri kita, itu juga nggak harus kita komentari. Negeri kita sekarang lagi ramai apa? Viral apa saat-saat ini? Ini Gen Z ini pada tahu nggak? Apa? Hari ini negeri kita lagi viral apa? Berita nasional. Ini nggak tahu beneran atau nggak mau ngomong nih? Apa itu? Yang lagi viral hari ini dan kemarin-kemarin lah begitu. Sebut aja, salah nggak dosa kok. Apa? Masalah? Tambang satu. Ada lagi?
Apa Mas? Mau nyebut beliau nih. Masalah ijazah misalnya, ya kan? Kalau orang ngomong semua, wah udah. Ibaratnya itu kalau zona yang kemudian didatangi orang ya, wah, maka dia itu semakin luas, semakin luas. Kalau semua orang komentar, semua orang berbicara, ya udah, nggak akan selesainya dan akan banyak rusaknya. Udah. Yang tadinya misalnya benar, bisa jadi salah. Yang tadinya salah, bisa jadi apa? Benar. Nggak Ustaz, saya kalau nggak ngomong Ustaz, wah nggak asik. Kalau saya nggak komentar Ustaz, mahasiswa ini bla 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 macam-macam alasannya, jangan. Kaful lisan salimah. Hari ini orang itu bisa menjaga lisannya, kata para ulama, dia akan selamat, jemaah. Dan Nabi kita juga bersabda, bagaimana seorang muslim itu salimah min lisanihi biyadi min yadihi. Orang muslim itu selamat dari lisannya, tidak mengganggu orang lain. Ya, nah. Tapi jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini sampai jam berapa, Mas? Udah 12 nanti. Jam berapa? Maghrib. 26. Oh, 5 menit lagi. Biar teman-teman juga ada persiapan ya. Taib. Saya tadi ya, Pak. Oke. Poin ketiga ya. Jadi jangan sampai hawa nafsu kita ini kita kedepankan daripada dalil, jemaah. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita itu tunduk di bawah dalil, guys. Akal kita sejenius apapun, sehebat apapun, tunduk di bawah dalil. Mughirah ya, salah satu di antara sastra Arab terhebat waktu itu. Jadi kalau sastra Arab itu sudah tingkatan tertinggi lah gitu ya. Yang bernama Al-Mughirah. Ini kalau sudah Mughirah ngomong, semua orang diem ya. Kalau Mughirah ngambil keputusan, gak ada yang berani melawan. Kalau Mughirah bikin syair, semua syair yang ada tidak berlaku. Sehebat itu dalam ucapan dan lisannya, gak berani komentar jauh tentang bacaan yang dibaca Nabi kita SAW. Masih ingat kisah ketika bagaimana orang-orang kafir duduk di sebuah majelis untuk membuat satu ayat Al-Quran atau surah, di mana mereka kumpul semua ingin membuat satu surat dalam Al-Quran yang menandingi isi Al-Quran. Itu semua ahli-ahli sastra dikumpulkan semua. Menariknya, Al-Mughirah tadi yang level sastra Arabnya yang tingkatannya sudah di atas rata-rata orang pada umumnya, mereka mengatakan cukup. Jangan kalian paksa sesuatu yang di luar kemampuan kalian. Bayangkan jemaah. Artinya apa? Jangan kalian paksa sesuatu yang kalian tidak mampu. Artinya apa? Mughirah tahu kalau apa yang dibaca oleh Nabi kita SAW itu bukan ucapan Nabi, tapi wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun mereka masih maksa jemaah. Waktu Mughirah sudah istilahnya angkat tangan gitu, mereka masih maksa. Dan gak mampu buktinya kan? Kenapa? Karena hawa nafsu mereka lebih besar daripada mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita sebagai seorang muslim, apalagi bagaimana kehidupan kita ini diikat dengan bagaimana ketaatan ya jemaah. Maka lebih-lebih lagi jangan sampai terbawa suasana karena informasi di luar itu kenceng, informasi di luar itu kemudian arusnya deras, kita ikut-ikutan. Jangan menjadi bagian perusak daripada informasi dan agama disebabkan karena kita tidak tahu ilmu dan tidak tahu apa pengetahuannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat, di antara perusak agama atau predator di dalam agama itu sendiri, yakni tasturu biddin al-ikhfa'ut tarahim. Ya. Ini naudzubillah lagi nih ya. Kalau ada seorang muslim yang kategorinya seperti ini, maka bertaubatlah, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Menutupi kejahatan dengan topeng sucinya, dengan topeng agamanya, dengan topeng kebaikannya. Akhir-akhir ini juga semarak dan ramai jemaah. Mungkin bagi teman-teman yang tahu juga, ya mungkin ada ya, saya nggak menyebut, mungkin ini X saja, oknum lah ya. Di pondok ada kejadian atau di sekolah
pesantren misalnya yang terjadi homo, atau dunia kita lah, dunia mahasiswa atau mahasiswi terjadi lesbi, homo dan seterusnya. Yang melakukan ternyata orang-orang yang sering ngaji, sering ke masjid. Naudzubillah min daliknya, alasannya dipakai menutupi kemaksiatan yang naudzubillah tadi dengan dia menampakkan diri secara looknya dia adalah muslim yang baik, dia adalah orang yang taat, dia adalah orang yang tidak punya aib, tapi dia punya sisi yang buruk, suka lawan jenis. Naudzubillah ya Allah ya. Ini perlu juga hati-hati nih ya. Teman-teman yang suka kalau di kos berduaan tuh hati-hati tuh ya, jangan berduaan ya. Nanti yang ketiga siapa? Iya, loh Ustaz, cuma berdua sama teman laki-laki. Iya, bisa juga bahaya jemaah. Enggak menutup kemungkinan terjadi sesuatu yang naudzubillah juga. Nah, maksud saya adalah poin yang keempat, dia menutupi kejahatan dengan topeng kesuciannya, dengan topeng agama. Dia nampak kemudian kayak soleha, soleh, tapi naudzubillah dia ternyata suka lawan jenis. Nah, ini predator banget jemaah. Ya, temuan-temuan banyak kasus di mana lingkup di pondok ada, sekolah juga ada, bahkan sekelas yang sudah ngaji juga ada. Maka naudzubillah, maka kalau ada gejala-gejala seperti ini, segera istighfar dan segera minta ampun dan bertaubat dan segera mencari solusi. Ya, jangan sampai kita terkena pasal dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman terkait dengan orang yang kemudian dia menyembunyikan keburukannya dengan topeng agama atau dengan kesucian agama, ya. Dalam surah Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan antara kebenaran dan kebatilan, ya. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalian sembunyikan kebaikan, kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian tahu. Ya, kalau yang enggak tahu ya beda kasus ya. Tapi kalian tahu kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 42. Ya, maka karena itu kemaksiatan yang dikerjakan seseorang ketika dia dalam kondisi yang kemudian tahu dan dia dalam kondisi menggunakan baju muslim, menggunakan baju Islam, menggunakan baju kebaikan, ini hakikatnya adalah perusak benar-benar agama. Kita katakan ini oknum ya, bukan kemudian Islamnya yang kemudian begitu, bukan. Islam tetap dalam kondisi baik, ya. Agama Islam tetap dalam kondisi murni, agama Islam tetap bagaimana aturan-aturannya pasti terbaik. Hanya saja pelaku oknumnya yang naudzubillah min dzalik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali jemaah sekalian yang dapat kita bagikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa kita ambil faedah dan manfaat. Wallahu taala alam bisawab. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.